Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat sekalian yang menyaksikan PA di kanal YouTube GKI Resut. Bersama saya kembali, hari ini saya tentu tidak sendiri ya, saya bersama Bapak Ngatino. Halo Pak Ngatino. Halo Kak Hosea, Ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, saudara sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu tutorial menghadapi persidangan di pengadilan bersama Pak Ngatino. Ya, mari sebelum kita lebih jauh ya Pak, kita mulai dibuka dalam doa dulu. Saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami bersyukur di saat ini kami boleh kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan materi hari ini yang kami pelajari boleh menjadi berkat bagi diri kami sendiri, dan secara praktis boleh membekali kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Ya, temanya ini berkaitan dengan pengadilan ya Pak. Iya betul. Cukup. Ya. Kalau di Indonesia sekarang lagi rame juga ya Pak, kasus-kasus di pengadilan. Ada yang di Cirebon itu kasus yang kembali viral karena diangkat dari film. Terus macam-macam perjalanannya ya Pak, yang Peggy itu dibebaskan, terus sekarang panasnya kesaksian palsunya Aib. Terus di Surabaya juga ada yang baru rame juga, anaknya mantan DPRD divonis bebas ini ya. Jadi pengadilan itu deket banget nih sama kehidupan kita gitu. Nah, ini rasanya mendengar ini, kalau kita ada di posisi itu mungkin ya cukup macam-macam ya Pak, nano-nano mungkin rasanya. Ada rasa grogi mungkin gitu, karena kalau kita ditempatkan sebagai saksi, kita bisa takut nih, waduh jangan-jangan betul. kesaksian saya bisa dipandang sebagai kesaksian palsu gitu, dan bahaya ini, bisa dipenjara kalau gitu. Nah, kenapa ya Pak, kira-kira Pak kita kok penting nih membahas tentang tema pengadilan, persidangan ini Pak? Iya, Kak Hosea, memang ketika kita berbicara tentang persidangan atau pengadilan yang berkaitan dengan hukum, sebenarnya itu hendak mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita ini selalu bersentuhan dengan hukum. Yang pertama, setiap hari kita ini bersentuhan dengan hukum Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita yakini, itu adalah hukum Tuhan yang kita patuhi di dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang Kristen itu selalu bersentuhan dengan hukum dan pengadilan akibat perilaku pelanggaran hukum. Nah, yang kedua inilah yang sering menjadi persoalan bagi kita. Apalagi kalau hal tersebut menimpa keluarga kita, sahabat kita, atau rekan dekat kita. Nah, ketika hal itu terjadi, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan? Atau pendampingan semacam apa, seperti apa, pelayanan-pelayanan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, sehingga mereka mampu menghadapi pengadilan atau sidang di pengadilan itu. Ya, demikian Kak Hosea. Berarti sebenarnya hukum itu dekat banget ya Pak sama kehidupan kita. Iya, betul. Terutama kita orang Kristen, ternyata tidak hanya karena kita hidup di Indonesia, negara hukum ya Pak. Tapi sesungguhnya ya dalam kehidupan kita tuh kita berelasi juga dengan Tuhan yang memberi hukum kepada kita gitu ya Pak. Nah Pak, sebelum ke sana Pak, kalau kita mundur nih Pak, atau kita back to Bible, melihat di Alkitab, ada enggak sih Pak kisah-kisah gitu Pak yang terkait gitu Pak,
Ini yang mungkin secara sosial ya Pak. Jadi tidak hanya sekedar hukum seperti di zaman Musa, itu mungkin biar semua tahu itu Pak. Iya. Kalau enggak salah saya pernah dengar di Kisah Rasul itu siapa ya Pak? Petrus itu. Iya, Petrus, Yohanes, Rasul Paulus sendiri. Nah, kalau kita berbicara di dalam Alkitab kita, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu memang banyak tokoh-tokoh Alkitab yang selalu bersentuhan dengan pengadilan dan penjara. Nah, secara khusus pada saat ini kita akan melihat kepada tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Baru, khususnya di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita mendapatkan tokoh-tokoh seperti Rasul Petrus, Rasul Yohanes, maupun Rasul Paulus yang bersentuhan dengan pengadilan dan penjara. Bahkan mereka sampai beberapa kali dipenjarakan. Yang sering menjadi pertanyaan adalah mengapa sih mereka sampai menghadapi persidangan pengadilan dan sampai masuk ke penjara? Nah, itu yang menarik Pak. Ya, padahal itu kan masa Rasul kriminal. Iya, ya. Dan ternyata ada perbedaan besar antara kasus yang dihadapi oleh para rasul dengan masyarakat masa kini ketika mereka diperhadapkan ke dalam persidangan. Nah, kita akan memperhatikan mengapa sih mereka sampai masuk ke dalam penjara. Pasti ada alasan-alasannya. Yang pertama, atau alasan yang pertama, karena rasul-rasul dalam konteks atau dalam hal ini adalah Rasul Petrus dan Yohanes, itu memberitakan tentang nama Yesus atau tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Hal itu dapat kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, pemberitaan Rasul Petrus ini memancing emosi dan kemarahan orang-orang Saduki yang notabene mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Nah, kalau kita melihat ke belakang lagi, sebelumnya Rasul Petrus itu berkhotbah tentang Yesus Sang Mesias yang menderita dan ajakan kepada umat Yahudi untuk bertobat di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Nah, alasan tentang pemberitaan nama Yesus inilah yang menjadi kemarahan orang-orang Saduki sehingga Petrus dan Yohanes ditangkap. Alasan yang kedua, itu karena penyembuhan orang sakit lumpuh sejak lahir dalam nama Yesus. Di ayat 5 sampai ke 10. Nah, konteks bagian ini sebenarnya dimulai dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah dan menjumpai seorang lumpuh sejak lahirnya. Ketika orang lumpuh tersebut meminta sedekah, Petrus berkata kepada orang lumpuh tersebut, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangunlah dan berjalanlah." Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Apa yang dikatakan oleh Petrus ini ternyata menjadi kenyataan. Dan ketika Mahkamah Agama menginterogasi dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Nah, pertanyaan ini menjadi persoalan tersendiri. Bukan ketika orang lumpuh itu disembuhkan, tetapi yang menjadi persoalan adalah penyembuhan itu dilakukan dalam nama siapa. Padahal Sanhedrin itu sangat anti dengan nama Yesus. Namun ternyata interogasi yang dilakukan oleh para pemimpin agama tersebut justru dipakai oleh Rasul Petrus untuk menjawab dengan berani
Bahkan Rasul Petrus menyatakan dengan gamblang, dengan berani, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Rasul-rasul pun ketika memberitakan keselamatan di dalam nama Yesus itu membuat para pemimpin agama Yahudi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka pun diancam dan dilarang untuk mengajar dan memberitakan nama Yesus yang kemudian dilepaskan. Nah, kisah ini tidak berhenti saja di situ. Berlanjut di pasal 5. Kalau kita membaca di pasal 5 ayat 12 sampai 42 ya. Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul. Itu di sana dikisahkan bahwa dalam pelayanan Rasul Petrus dan Yohanes, mereka tetap mengajar dalam nama Yesus. Bahkan bukan hanya mengajar dalam nama Yesus atau memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi banyak mengadakan mukjizat di ayat 12-16. Sehingga banyak orang yang disembuhkan dan banyak orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sudah barang tentu ini memancing para pemimpin Yahudi ya, Sanhedrin, untuk kembali menangkap mereka, menangkap Petrus dan Yohanes dan memasukkan ke dalam penjara. Ayat 17 dan 18 itu menyatakan bahwa Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Iya, menarik ya Pak, karena sebenarnya kalau kita lihat kan apa yang dilakukan oleh rasul-rasul ini kan ya bukan sebuah tindakan kriminal gitu loh kan. Mereka menyembuhkan orang sakit, itu memberitakan kabar. Berarti ya sebenarnya yang jadi masalah tuh di situ adalah orang-orang marah karena nama Yesus yang diberitakan ya Pak. Iya, betul sekali Kak Hosea. Dan kalau kita melihat ya sikap mereka straight saja, mereka lurus pada kebenaran, memberitakan bahwa memang mereka memberitakan nama Yesus itu. Tapi menariknya nih di sini ya, Alkitab mencatat sejarahnya bahwa ini dibilang menyangkali kebenaran atau mengesampingkan fakta yang sebenarnya benar dan manfaat ini. Nyatanya malah kedua rasul ini ditangkap kembali ya Pak. Gitu. Iya betul. Nah kalau kita melihat nih Pak, kan di Indonesia ini kan juga lagi rame nih Pak. Orang melaporkan ini polisi salah tangkap gitu. Ini harusnya bisa dipidana. Nah bukankah waktu itu Pak, kalau kita melihatnya dari kacamata demikian, bukankah harusnya mereka yang melanggar hukum ya Pak? Iya. Kan mereka memasukkan langsung nih ke penjara gitu. Tanpa diadili terlebih dahulu ya. Itu dia. Iya. Cukup ini merupakan pertanyaan yang sangat menarik, Kak Hosea. Nah, mungkin perlu diketahui bahwa proses penangkapan saat itu terjadi pada malam hari. Yang kita mungkin mengenal bahwa atau mengetahui bahwa pengadilan pada malam hari itu sudah tutup ya. Jadi mereka itu langsung ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara dengan asumsi besoknya akan disidang. Nah, namun ada sesuatu yang sangat luar biasa di sini. Ketika Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, mereka justru dibebaskan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Dan malaikat itu memerintahkan mereka untuk pergi ke bait suci untuk memberitakan firman Tuhan. Ini terdapat di ayat 19 dan 20. Padahal Petrus dan Yohanes itu berada di dalam penjara yang terkunci rapat dan dijaga oleh pasukan. Tetapi Tuhan itu bekerja dengan luar biasa sehingga melepaskan mereka itu tanpa ada tanda-tanda jejak untuk mencongkel pintu penjara atau rantai besi, bahkan tidak diketahui oleh seorang penjaga pun.
Ini yang menjadi sangat luar biasa. Dan ketika malaikat itu memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk pergi ke bait suci, nah kejadian ini mungkin tengah malam menjelang pagi ya, diperintahkan untuk pergi ke bait suci, dan Petrus, Yohanes itu mentaati perintah Tuhan tersebut. Mereka pergi ke bait Allah dan mulai mengajar di bait Allah. Kalau kita memperhatikan, kok malam mereka mengajar di bait Allah ya? Nah, sangat mungkin waktunya ini adalah waktu subuh menjelang pagi ya. Karena menjadi sebuah tradisi, subuh menjelang pagi itu adalah waktu yang tepat ketika orang-orang Yahudi sedang melakukan sembahyang. Dan di sanalah mereka mengajar firman Tuhan. Nah, kejadian terulang lagi ketika para rasul ini sedang mengajar firman Tuhan. Nah, sudah diendus oleh para pengawal atau para pemimpin agama Yahudi yang melihat secara langsung bahwa ternyata ketika dicek di dalam penjara, mereka tidak ada, Petrus dan Yohanes tidak ada. Sehingga mereka mencari-cari, kok tidak ada tanda-tanda sama sekali kalau Petrus dan Yohanes itu melarikan diri. Sama sekali tidak ada. Dan mereka sangat khawatir, sangat bingung. Padahal malam harinya mereka dengan jelas menangkap Petrus dan Yohanes, bahkan menempatkan di penjara dengan pintu yang terkunci. Ada pengawal penjaga yang dengan ketat menjaga penjara tersebut. Namun ternyata Petrus dan Yohanes tidak ada. Nah, ada yang memberikan informasi kepada mereka bahwa Petrus dan Yohanes sedang mengajar firman Tuhan di bait suci. Lalu para kepala pengawal itu pergi ke bait suci, menangkap Petrus dan Yohanes, dan dibawa menghadap mahkamah agama. Di ayat yang ke-26 dan 27. Dan yang unik adalah bahwa mahkamah agama ketika menginterogasi Petrus dan Yohanes, mereka berkata dengan lantang, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Maksudnya dalam nama Yesus ya. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Ayat 28. Nah, ketika ditanya seperti itu, Petrus menjawab dengan tegas. Petrus ini mengatakan demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ayat 29. Nah, jawaban Petrus ini mengingatkan para pemimpin Yahudi bahwa Tuhan Allah adalah pemilik otoritas tertinggi yang harus ditaati. Nah, ini merupakan satu keberanian yang luar biasa, di mana pengakuan Petrus ini, Petrus menyatakan iman dan pengakuannya bahwa Tuhan Allah pemegang otoritas tertinggi, dan Petrus harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Namun jawaban Petrus ini bukannya membuat para pemimpin agama itu sadar, tetapi justru membuat mereka semakin marah dan hendak membunuh Petrus dan Yohanes. Ayat 33. Nah, di tengah situasi yang mengancam Petrus dan Yohanes inilah Tuhan kembali bekerja melalui seorang Farisi yang bernama Gamaliel. Gamaliel mengusulkan supaya Petrus dan Yohanes untuk keluar dari persidangan. Kemudian Gamaliel ini berbicara dengan lantang di hadapan persidangan itu. Demikian yang dikatakan Gamaliel. Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia,
tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Ayat 38 dan 39 ini. Bukankah ini pernyataan yang secara langsung sebenarnya ya Gamaliel ini dipakai oleh Tuhan untuk mencelikkan mata para pemimpin agama Yahudi atau Sanhedrin ini supaya mereka melihat dengan kacamata firman Tuhan bahwa telah ada kejadian-kejadian ketika orang itu memakai namanya sendiri justru tidak akan langgeng. Tetapi ketika itu diizinkan oleh Tuhan, maka apa yang dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes itu akan abadi. Dan ternyata nasihat Gamaliel ini diterima oleh persidangan di pengadilan agama tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah para murid Petrus dan Yohanes ini diancam dan dicambuk sebelum mereka dibebaskan. Namun ini adalah cara Tuhan yang luar biasa untuk membebaskan kembali Petrus dan Yohanes dari hukum agama yang menjerat mereka. Karena Petrus dan Yohanes berada di jalan atau jalur yang benar. Namun demikian, walaupun Petrus dan Yohanes itu diancam, dicambuk, tidak membuat mereka takut dan jerah, tetapi justru mereka tetap memberitakan Injil keselamatan di dalam nama Yesus itu dengan sangat berani. Nah, satu pelajaran yang berharga bagi kita adalah mengenai Petrus, pelayanan Petrus dan Yohanes ini adalah bahwa pemberitaan Injil keselamatan di dalam nama Yesus Kristus tidak dapat dihambat atau dihentikan. Meskipun dalam situasi dan kondisi bahaya dan dalam tekanan, ketika kita lebih taat kepada Allah, maka Tuhan Allah akan selalu membuka jalan bagi pekerjaan pemberitaan Injil itu. Demikian Kak Hosea. Ya, sebenarnya kan ini ya Pak, kalau kita lihat memang narasi kitab Kisah Para Rasul ini kan mengisahkan tentang kisah pemberitaan Injil. Iya, betul. Tapi secara tidak langsung sebenarnya juga menunjukkan bahwa Tuhan tuh mengawal rasul-rasul ini yang setia, lurus. Iya, betul sekali, Kak Ya, Hosea. Iya. Dan ya itu juga bisa kita petik nih. Jadi dari pelajarannya adalah kadang kalau di pengadilan kan ya persekusi itu kan nyata itu ya Pak. Iya, betul. Kayak rasul ini kan tadi di catatannya mereka akhirnya gitu walaupun dibebaskan tapi mereka diancam dan dicambuk dulu gitu. Iya, betul. Tapi betul. akhirnya mereka tetap setia dan straight untuk memberitakan kebenaran gitu. Melakukan apa yang jujur. Dan satu poin yang penting tadi yang disampaikan Petrus itu adalah yang takut akan Tuhan tadi itu Pak. Oh iya. Apa Jadi tadi, Pak? Petrus lebih baik dia Ya. Daripada kepada manusia. Iya, Lupa Petrus tepatnya. itu kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Iya, takut akan Tuhan itu menjadi kunci ya Pak. Iya. Kunci dari Petrus dan Yohanes dalam memberitakan Injil. Dan di situ Iya. akhirnya Tuhan menyatakan bahwa Tuhan yang dipercaya ini itu menyertai dan mengawal mereka ini. Nah, ini tadi kan ini sudah nih Pak kisahnya Petrus dan Yohanes itu. Iya, iya. Nah, iya. tadi Pak Ngatino sempat mention Paulus, Pak. Oh iya, iya. Ya gimana nih Pak? Paulus punya kisah juga enggak Pak terkait persidangan dan kisah-kisah perjalanannya menghadapi tantangan ini, Pak? Iya. Berbicara tentang Rasul Paulus ketika menghadapi persidangan, dan salah satu persidangan pengadilan yang dialami Rasul Paulus itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 12
25. Walaupun kita Kisah Para Rasul mencatat itu sebanyak 3 kali Rasul Paulus itu dijebloskan ke dalam penjara karena Injil. Namun ketika kita melihat konteks Kisah Para Rasul 25 ini, sebenarnya hendak menyatakan bahwa ketika Rasul Paulus ditangkap itu selalu dengan tuduhan yang sama. Tuduhan yang diajukan oleh tokoh-tokoh agama atau Sanhedrin ini adalah bahwa Rasul Paulus ini menentang hukum Taurat. Itu tuduhan yang pertama. Yang kedua, tuduhan yang diajukan adalah Rasul Paulus ini menajiskan bait Allah. Dan sudah barang tentu dengan tuduhan-tuduhan lainnya seperti pembuat gaduh, kerusuhan, dan lain sebagainya. Pemecah belah dan lain sebagainya. Di pasal 24 kita mendapatkan sebuah peristiwa yang sangat menarik ketika Rasul Paulus ditahan di bawah kekuasaan Gubernur Felix. Ini gubernur Romawi yang ditempatkan di daerah Yudea. Felix sebenarnya mengetahui bahwa Rasul Paulus itu tidak bersalah. Namun karena Felix itu mengharapkan sesuatu dari Rasul Paulus, suap, karena waktu itu diketahui bahwa Rasul Paulus itu membawa uang banyak, uang yang akan diperbantukan kepada jemaat di Yerusalem. Harapan Felix itu adalah Rasul Paulus bisa menyuap sehingga dia dibebaskan. Namun kita ketahui bahwa Rasul Paulus tidak melakukan hal itu, sehingga sampai akhir jabatan Gubernur Felix ini, Rasul Paulus statusnya masih terkatung-katung dan masih tetap berada di dalam penjara karena Rasul Paulus tidak menyuap Gubernur Felix. Ini kan sebuah kasus yang cukup menarik ya. Ada gubernur seperti itu, gubernur yang mata duitan begitu ya, atau yang serakah begitu. Nah, kemudian ketika Gubernur Felix itu masa jabatannya berakhir, digantikan oleh seorang gubernur yang lain yang bernama Festus. Nah, ketika Festus baru menjabat, posisi Rasul Paulus masih berada di dalam penjara. Nah, para pemimpin Yahudi ini meminta agar Rasul Paulus itu dikirim ke Yerusalem. Namun permintaan itu tidak dikabulkan oleh Festus atau Gubernur Festus, karena Gubernur Festus ini mencium adanya rencana pembunuhan terhadap Rasul Paulus. Nah, mungkin Festus juga mengetahui bahwa Rasul Paulus ini kan memiliki 2 kewarganegaraan, Yahudi dan Romawi, sehingga mau tidak mau gubernur harus melindungi ini. Namun para tokoh agama Yahudi ini ketika mengetahui bahwa Gubernur Festus ini tidak mengizinkan Rasul Paulus dikirim ke Yerusalem, mereka justru mengajukan banyak tuduhan, seperti tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh para pemimpin Yahudi terhadap Rasul Paulus kepada Gubernur Festus. Seperti, Rasul Paulus itu merusak agama Yahudi. Itu kan sudah yang dulu-dulu, seolah-olah itu diulang-ulang begitu. Tuduhan itu. Juga tuduhan menodai bait suci atau bait Allah itu kembali dilontarkan. Rasul Paulus itu selalu membuat kerusuhan atau membuat perpecahan di antara orang-orang Yahudi, dan masih banyak tuduhan-tuduhan lain yang memojokkan Rasul Paulus. Namun semua tuduhan-tuduhan tersebut tidak ada buktinya. Sehingga dalam persidangan kali ini ya, Rasul Paulus ketika mencermati semuanya itu, justru Rasul Paulus yang merasa dirinya tidak diuntungkan dan semakin tersudut ini, akhirnya kita mendapati bahwa Rasul Paulus meminta banding ke Kaisar. Persidangannya ini minta banding.
Itu dapat kita dapati di Kisah Para Rasul 25 ayat 11. Dan yang menarik, seperti saya katakan tadi, bahwa Rasul Paulus itu memiliki dua kewargaan atau dua kewarganegaraan, yaitu Yahudi dan Romawi. Nah, karena Rasul Paulus itu memiliki kewarganegaraan Romawi, itu berarti Rasul Paulus itu tidak dapat dihukum tanpa diadili. Kenyataannya Rasul Paulus sedang berada dalam hukuman. Nah, pengadilan pun sebenarnya belum memberi vonis begitu ya. Belum dinyatakan Paulus itu bersalah. Nah, sebagai warga negara Romawi, sebenarnya Paulus itu tidak dapat dihukum tanpa diadili. Yang kedua, Paulus juga tidak dapat ditahan di dalam penjara tanpa diadili secara adil. Yang ketiga, Paulus memiliki hak agar kasus hukumnya dipindahkan dari Mahkamah Agama Yahudi ke pengadilan Kaisar Romawi. Dan itu yang sedang dimintakan oleh Rasul Paulus kepada Gubernur Festus supaya naik banding. Jadi, ketika Rasul Paulus menyatakan, saya mengajukan banding ke Kaisar, itu berarti Paulus tidak lagi bersedia menerima keputusan dan putusan gubernur provinsi di Yudea. Ia ingin dipindahkan ke pengadilan tinggi di Roma, dan Gubernur Festus bertanggung jawab atas keselamatan Rasul Paulus untuk mengirim Rasul Paulus sampai ke Romawi. Ya, jadi ini step kedua nih, Pak, tutorialnya. Ya, betul. Berarti jangan menyuap. Iya. Kalau belajar dari Paulus tuh, dan cerdik-cerdik menghadapi setiap proses yang ada itu. Nah, ini menarik ya, Pak. Kalau kita lihat di Paulus ini kan sebenarnya secara tidak langsung hukum ini dipermainkan itu, Pak. Iya, betul. Misalnya sekali. dari si Felix tadi yang menunggu suapnya nih supaya bisa membebaskan Paulus, padahal dia tahu bahwa sebenarnya Paulus tidak bersalah gitu. Nah, kalau kita lihat nih, Pak, harusnya gimana sih, Pak, kita melihat nih hukum nih, Pak, secara praktis ya, Pak? Iya. Indonesia negara hukum. Nah, tapi secara kenyataannya itu kita lihat bahwa hukum ini nyatanya bisa dipermainkan dan dalam tanda kutip dimanipulasi, diatur. Gimana ini, Pak Ngantino? Iya. Kalau kita berbicara tentang hukum di Indonesia, ya, untuk menjelaskan hal itu kita akan melihat dari dua sisi. Yang pertama dari hukum yang berlaku pada zaman Alkitab atau para rasul. Nah, pada zaman rasul kebijakan hukum tertinggi itu sebenarnya ada di tangan Kaisar Romawi. Kaisar Romawi itu menangani hal-hal yang berkaitan atau persoalan-persoalan politik dan sejenisnya. Kemudian ada hukum tinggi Yahudi atau Mahkamah Agama yang menangani kasus-kasus agama dan adat istiadat orang Yahudi. Nah, kalau kita kembali melihat kepada Gubernur Felix, adalah salah satu figur contoh gubernur yang tidak jujur dan mau disuap. Nah, untuk menghadapi hal itu Paulus justru berani bertindak tegas untuk tidak menyuap dan bertindak benar dan tidak mau kompromi dengan situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Mungkin orang lain melakukan, tetapi Rasul Paulus tidak mau melakukan. Ia harus berada di koridor yang benar. Yang kedua, ketika kita melihat dari sisi hukum yang ada di negeri ini, ya, saya bukan pakar hukum, bukan ahli hukum, tetapi kalau saya mendengar dari berita-berita dari media cetak, media sosial, itu sering diberitakan bahwa kondisi hukum di negeri ini seringkali terjadi kasus suap menyuap begitu ya. Hal ini menegaskan bahwa hukum di negeri ini itu tidak sempurna. Ada oknum-oknum ya yang bermain di balik itu. Jadi
mungkin hukumnya sangat baik ya, tetapi oknum-oknumnya ini yang justru merusak tatanan hukum yang baik itu ya. Ya, namun ya kalau kita memperhatikan berita-berita di medsos ya ada sekian banyak penegak hukum yang tidak jujur. Namun juga harus diakui masih ada orang-orang oknum-oknum yang jujur menegakkan hukum. Mereka sebagai penegak hukum yang jujur dan mempunyai hati nurani. Ada itu. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai umat percaya? Menyikapi hal tersebut, kita harus bertindak seperti yang diteladankan oleh Rasul Paulus. Tidak kompromi dengan situasi yang ada. Kalau banyak orang itu yang menyuap, ya kita harus memiliki sikap nggak boleh menyuap itu. Dan kita harus bertindak di dalam koridor kebenaran Alkitab dengan takut akan Tuhan. Begitu Kak Ose. Jadi masih straight ya Pak sama yang pertama tadi bahwa kita harus lurus nih di hadapan Tuhan. Iya. Dan apa ya Pak, harus kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat itu. Walaupun kenyataannya dalam praktisnya ini ada kerusakan, tapi ya panggilan kita berarti kita harus bertindak lurus ya Pak. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, yang dicontohkan oleh Petrus dan Yohanes juga gitu. Nah ini kan kalau tadi sudah nih Pak, kalau posisinya nih Pak kita yang ada di persidangan. Nah kalau nih Pak keluarga kita gitu Pak. Iya. Misalnya keluarga atau rekan atau sahabat yang menghadapi persidangan dan pengadilan, ini bagaimana Pak? Iya, ini merupakan sebuah kondisi yang tidak bisa dihindari ya. Ketika ada anggota keluarga atau sahabat, rekan kerja yang berurusan dengan persidangan, itu berarti sebenarnya mereka telah melakukan tindakan pelanggaran hukum ya, atau mungkin tidak melakukan kesalahan, tetapi ada oknum-oknum di balik itu yang menyeret ke dalam ranah hukum. Atau mungkin sebaliknya, Pak. Atau misalnya, mungkin sebaliknya ya. Kita sebagai korban gitu. Bisa juga. Ya bisa sebagai korban atau sebagai memang saksi, pelaku ya, sebagai pelaku atau sebagai saksi. Dan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menasehati orang tersebut atau keluarga kita tersebut, sahabat kita tersebut, agar mereka dapat mengikuti semua proses pengadilan itu dengan benar, tanpa adanya suap, tanpa kompromi dengan situasi atau masyarakat yang seringkali dilakukan oleh masyarakat dengan suap menyuap itu. Kita mewanti-wanti, ikuti semua proses dengan baik. Kemudian tekankan kepada mereka agar dapat bersikap dan berkata dengan jujur. Bahkan kalau salah pun harus berani mengakui kesalahan. Sehingga ketika mengakui kesalahannya ini, pengadilan akan melihat satu nilai plus, yaitu kejujuran. Yang ketiga, kalau seandainya sampai dijatuhkan vonis, jadikan keputusan pengadilan itu sebagai sebuah kesempatan untuk bertobat dan membaharui hidup. Itu sebagai kalau memang benar-benar bersalah ya, dan dia sudah mengakui, maka yang harus disadari adalah harus menjadikan keputusan atau vonis itu sebagai sebuah kesempatan untuk bertobat dan membaharui hidup ini. Orang yang dengan jujur bertobat dan membaharui hidup itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang tidak kalah penting adalah harus memberikan bimbingan secara kontinu sebagai bentuk kepedulian kita dan kasih kita kepada saudara kita atau sahabat kita yang sedang berada di dalam kasus hukum itu.
Dengan melakukan bimbingan atau pendampingan secara kontinu itu, orang tersebut merasa, oh masih ada orang-orang yang peduli, yang mengasihi saya, begitu. Iya, ini posisinya kalau teman atau saudara kita sebagai yang bersalah ya Pak. Iya, betul. Tapi mungkin kalau menjadi saksi atau korbannya, kita tetap bisa memakai nilai kejujuran. Iya, kalau Dan sebagai juga- saksi, ya kita mewanti-wanti harus berkata secara benar, ya. Menghindari, bukan menghindari, tidak melakukan suap gitu. Iya, tidak melakukan Karena suap tidak atau jarang tuh kan, alibi begitu ya. Iya, tidak jarang tuh kan mikirnya gini ya Pak. Ini memang kalau sistemnya ini nggak ada pelicinnya ini Pak, nggak akan lancar ini Nggak urusan, akan nggak lancar, selesai-selesai iya. gitu. Iya. Iya. Nah ini Pak, biasanya kan kita kalau berurusan dengan hukum ada yang namanya pengacara itu Pak. Nah ini kalau memakai pengacara ini pandangannya gimana nih Pak Ngatino? Iya, boleh-boleh saja memakai pengacara. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita memakai pengacara itu ada biaya yang harus dibayarkan kepada pengacara. Dan pengacara itu kan bertugas untuk berjuang supaya hukuman itu diperingan, begitu ya. Untung-untung kalau berjuang bisa dibebaskan, begitu ya. Tetapi kalau pengacara itu memang benar-benar mengetahui bahwa memang terdakwa itu bersalah, ya dia akan berjuang supaya hukumannya diperingan, begitu. Ya, pepatahnya mungkin menegakkan hukum ya Pak. Jadi iya, mendekati sesuai mungkin harusnya gimana. iya. Gitu. Seperti saya katakan tadi bahwa keputusan pengadilan itu memang harus diterima dengan tangan terbuka dan dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk bertobat dan pembaharuan diri. Itu yang penting ya. Jadi kalaupun pengacara itu sudah berjuang semaksimal mungkin dan masih divonis hukuman, ya itu harus diterima dengan tangan terbuka, dengan legowo. Dan itu harus dijadikan sebuah proses atau kesempatan untuk bertobat dan membaharui diri. Iya, iya. Iya. Jadi boleh ya Pak pakai pengacara. Oh, boleh, Iya. ya. Bahkan kalau kita juga berada di pihak yang bukan bersalah gitu. Tapi perspektifnya harus melihat bahwa ini adalah kita menegakkan kebenaran gitu. Iya. Nah ini Pak, selanjutnya Pak, ini mulai geser dikit dari ruang sidang Pak. Nah ini kan ada nilai tentang keberanian menyuarakan kebenaran gitu. Iya. Dan juga menyatakan keadilan. Nah kalau di kehidupan sehari-hari bisa juga kan Pak ini? Oh ya, betul, bisa juga. Ya, kita belajar dari firman Tuhan ya, yang mendasari bagaimana kita bertindak, ya, bagaimana kita melakukan sesuatu, mengadakan bimbingan atau pendampingan kepada orang-orang yang bersalah. Yang pertama, kita akan melihat dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit yang terambil dari Matius 5 ayat 37 yang berkata demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, sebagai umat percaya dalam perkataan dan perbuatan, kita itu harus jujur, berkata benar, dan tidak kompromi dengan dosa. Termasuk berani mengakui kesalahan itu sendiri. Nah, dasar yang kedua itu apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis dalam Markus 6 ayat 18. Ketika Yohanes Pembaptis itu menegur Raja Herodes. Yohanes Pembaptis berani menyatakan kebenaran walaupun ada risiko yang harus ditanggungnya. Sampai-sampai kepalanya dipenggal, itu menjadi sebuah risiko. Tetapi Yohanes Pembaptis berani menyatakan kebenaran karena itu harus disuarakan. Nah, kalau di ruang pengadilan, jika ada keluarga, sahabat yang bersentuhan dengan hukum pengadilan, yang kita lakukan adalah ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu juga berlaku untuk kita. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak.
tegaskan bahwa jika bersalah ya harus berani mengakui kesalahannya. Tekankan juga untuk ketika dalam proses pengadilan itu vonis dijatuhkan, ya tekankan bahwa kita harus menerima keputusan pengadilan dengan hati legowo. Dan jelaskan bahwa waktu dalam penghukuman itu adalah sebuah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk terus membarui kehidupan kita. Bahkan kita harus membimbing dia ketika dia menyesali kesalahannya dan bertobat dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus dan menyatakan bahwa Tuhan akan menerima dengan tangan terbuka, dan kita menyatakan kepada orang tersebut bahwa ia adalah berharga di mata Tuhan. Dan yang tidak kalah penting adalah tunjukkanlah kepedulian kita dengan kasih kita, dengan mengunjungi secara berkala ketika memang dia harus tinggal di dalam penjara begitu. Nah, itu kalau di ruang penjara ya, atau di ruang persidangan. Nah, bagaimana kalau di dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemukan anggota keluarga, sahabat yang melakukan kesalahan dan pelanggaran kepada Tuhan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan hal-hal tersebut terhadap anggota keluarga kita atau sahabat kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya mengingatkan atau menegur mereka dengan empat mata. Menunjukkan kamu salah. Apa yang kamu lakukan itu bertentangan dengan norma-norma kehidupan, bahkan bertentangan dengan norma-norma Tuhan atau firman Tuhan. Ketika ia menerima teguran kita, ya kita bimbing dia agar ia dapat mengakui kesalahannya dan bertobat. Dan bila ia mengakui kesalahannya, ya kita harus memaafkan, mengampuni, dan mengajak dia untuk berdoa. Dan yang terpenting, membimbing dia, mengajak dia untuk menjalani hidup ini takut akan Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bersentuhan dengan anggota keluarga, dengan sahabat, dengan rekan yang melakukan kesalahan-kesalahan itu. Dan itulah yang harus kita lakukan. Berani menyatakan kebenaran. Ya, mungkin tidak jauh-jauh ya Pak, sampai persidangan kadang untuk jika ya katakan ya aja tidak mudah gitu. Iya, betul. Karena kita mungkin lebih cari gampangnya daripada nanti orangnya gelo gitu Pak, kita tegur, kita kita sampaikan kalau sebenarnya yang dilakukan itu salah gitu. Tapi sebenarnya ini menjadi poin penting ya Pak. Di dalam kehidupan sehari-hari, nggak hanya dalam posisi kita bersalah, waktu kita diundang untuk memberikan kesaksian pun gitu. Kalau kita pun sebagai korban pun, jika iya katakan iya, ini adalah poin yang sangat penting gitu. Karena dalam prakteknya itu Pak, kadang ya sebagai korban ini unik juga gitu Pak. Iya. Ya itu salah, itu gini. Padahal juga ada batasannya bahwa itu tidak dilakukan oleh, misalnya tabrakan nih Pak, gitu. Dibesar-besarkan, ya itu ibu gini atau bapaknya gini makanya saya gini. Sebagai korban, sebagai saksi juga bisa juga hal ini juga menarik itu. Waduh, ini saya lebih dekat nih sama si korbannya. Sama si korban gitu. Ini ya. Akhirnya dari fakta-fakta yang benar tuh kita kesampingkan. Akhirnya ya kita tidak mengungkapkan apa yang Alkitab mau, bahwa iya katakan iya gitu. Iya, betul sekali. Jujur. Iya. Jadi mengajar kepada kita untuk berkata yang sebenarnya, berkata jujur dan berani menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, begitu. Jadi ini poin yang penting untuk tutorial menghadapi persidangan, bukan persidangan majelis tentunya, tapi persidangan di pengadilan. Di pengadilan. Yaitu kalau saya rangkum ya, yang pertama adalah kita mesti sadar dan takut akan Tuhan, sehingga kita harus lurus ya Pak dalam menghadapi semua proses itu, lurus dalam kebenaran dan kejujuran. Dan yang kedua, walaupun sistemnya
mungkin kita tahu itu tidak sempurna, ada kerusakan, suap sini sana. Tapi sebagai anak Tuhan kita juga mesti sadar bahwa kita harus taat akan Tuhan. Kita nggak boleh ikut-ikutan cara yang salah, menyuap atau apapun. Dan yang ketiga adalah memegang fakta kebenaran. Jika iya, katakan iya gitu. Dan ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan praktis kita ya Pak. Betul sekali. Tidak hanya di dalam persidangan betul. gitu. Ya. Ya, mungkin closing statement Pak dari Pak Ngatino. Ya. Yang perlu kita perhatikan sebagai umat percaya itu bahwa kita harus menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Karena ketika kita menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan, maka kehidupan kita itu menjadi berkat. Menjalani kehidupan takut akan Tuhan berarti kita akan mengatakan iya, ya, memang kalau itu benar. Tetapi kita akan mengatakan tidak kalau itu adalah berkenaan dengan salah. Dan yang terpenting, hidup takut akan Tuhan itu berani menyatakan kebenaran. Sehingga kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita gak akan bersentuhan dengan hukum, dengan kasus-kasus hukum dan kriminal. Karena kita tahu bahwa hidup takut akan Tuhan berarti kita akan terus-menerus membenahi hidup kita seturut kehendak Tuhan. Begitu Kak Hosea. Ya, terima kasih banyak Pak Ngatino untuk semua yang dibagikan hari ini. Ya, demikian sama-sama, Bapak Kak Ibu, jemaat, saudara sekalian yang menyaksikan di gadgetnya masing-masing. Jadi sekian materi kita hari ini, PA kita tentang tutorial menghadapi persidangan di pengadilan bersama Pak Ngatino. Ya, mungkin sebelum kita berpisah Pak, boleh kita ditutup dalam doa? Iya. Saya? Ya. Oh ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pendalaman ajaran kali ini yang membimbing kami agar kami hidup takut akan Tuhan, tidak melanggar hukum, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang sanggup memberi pendampingan kepada orang-orang di sekitar kami yang melakukan kesalahan, pelanggaran hukum, bahkan ketika hal itu terjadi kepada anggota keluarga, kepada sahabat, kepada rekan kerja, kepada orang-orang yang perlu pendampingan kami. Mampukan kami untuk memahami semuanya itu. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih sudah setia bersama kami. Saya Hosea Mahanaim dan bersama Pak Ngatino. Terima kasih. Sampai jumpa di Tuhan episode memberkati. berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin.